Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget. Kita akan menyelami kisah kerajaan-kerajaan yang dibangun di atas kekayaan rempah-rempah dan kekuatan iman. Mereka ini adalah penguasa salah satu jalur perairan paling penting di dunia. Ini dia kisah tentang kekuasaan, pengaruh, dan peradaban luar biasa yang pernah berkembang pesat di Pulau Sumatera. Coba deh lihat peta ini. Posisi Sumatera itu strategis banget, persis di tengah Selat Malaka. Ini yang bikin dia jadi persimpangan dunia. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, bahkan Eropa, semuanya ngumpul di sini. Jadi, ini bukan sekedar pulau biasa. Pada masanya, ini adalah jantungnya perdagangan global. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat kenapa Sumatera jadi pusat perhatian dunia. Terus, kita kenalan sama Kesultanan Perintis, Samudra Pasai. Lanjut ke kebangkitan Kesultanan Aceh yang super kuat, kita lihat zaman keemasannya. Dan terakhir, kita bahas warisan abadi mereka. Oke, kita mulai dari bagian pertama, Sumatera, persimpangan global. Di sini kita bakal paham kenapa sih pulau ini bisa jadi magnet buat seluruh dunia. Pulau ini sampai dijuluki Swarna Dwipa, artinya Pulau Emas, dan ini bukan cuma julukan kosong. Posisinya yang pas di Selat Malaka itu ibarat gerbang tol. Siapapun yang menguasai selat ini, dialah yang mengendalikan arus deras rempah-rempah, sutra, dan harta karun lainnya antara timur dan barat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya kekuasaan mulai terbentuk di persimpangan ini? Yuk, kita masuk ke bagian kedua, dan kenalan sama Kesultanan Islam besar pertama di Nusantara, sang pelopor Samudra Pasai. Nah, yang keren dari sini adalah hubungan langsung antara geografi dan kekayaan. Di sebelah kiri, kita lihat lokasi Samudra Pasai yang strategis banget di ujung utara Sumatera. Lalu, di kanan ada Lada. Inilah kuncinya. Sejak didirikan pada abad ke-13, kerajaan ini langsung tancap gas jadi pemain utama dalam perdagangan rempah-rempah global. Jadi intinya gini, seluruh ekonomi dan kekuasaan Samudra Pasai itu dibangun di atas kendali mereka terhadap komoditas-komoditas berharga. Pelabuhan mereka itu ya gerbang menuju dunia pada masanya. Tentu saja bintang utamanya adalah Lada. Si emas hitam ini jadi mesin penggerak ekonomi kesultanan yang bikin para pedagang dari seluruh penjuru dunia rela datang jauh-jauh. Tapi bukan cuma Lada loh, ada juga Sutra yang mewah. Komoditas ini membuka jalur perdagangan yang kuat dan berkelanjutan, menghubungkan Sumatera langsung ke pasar raksasa di Tiongkok. Lalu ada juga kapur barus, zat aromatik yang harganya mahal banget dan dipakai buat pengobatan serta ritual di seluruh dunia. Keragaman komoditas ini nunjukin betapa luasnya jaringan perdagangan mereka. Dan ini yang nunjukin betapa majunya mereka. Samudra Pasai itu bukan sekedar pos dagang. Bayangin, mereka udah nerbitin mata uang emas sendiri, punya hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan Persia, bahkan jadi pusat intelektual Islam yang didatangi para ulama dari Timur Tengah. Mereka juga menganut mazhab Syafi'i yang menunjukkan koneksi erat mereka dengan pusat-pusat keilmuan Islam saat itu. Tapi, ya dalam sejarah, gak ada kekuasaan yang abadi. Mari kita geser ke babak berikutnya. Saat Samudra Pasai mulai melemah dan sebuah kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat muncul menggantikannya, Kesultanan Aceh. Garis waktu ini ngejelasin pergeserannya dengan sangat gampang. Pemicunya, kedatangan bangsa Eropa. Tahun 1511, Portugis menyerang Samudra Pasai. Nah, di tengah kekacauan itu, Sultan Ali Mugayat Shah melihat peluang dan mendirikan Kesultanan Aceh pada tahun 1514. Dan cuma dalam 7 tahun, mereka berhasil mengambil alih Samudra Pasai. Cepet banget kan? Pendirinya, Sultan Ali Mugayat Shah, punya visi yang jelas dan berani, lawan Portugis. Dia nggak cuma bertahan, tapi juga secara agresif memperluas kekuasaan Aceh di seluruh selat, seperti yang bisa kita lihat di peta ekspansi ini. Sekarang kita masuk ke puncak dari cerita ini. Bagian keempat, zaman keemasan kekuasaan Aceh, yang bisa dibilang identik dengan satu nama besar. Dan inilah dia, Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan dialah, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu kekuatan paling disegani, bukan cuma di Asia Tenggara, tapi di seluruh Asia. Jadi, apa yang bikin dia begitu hebat? Dia berhasil memonopoli seluruh perdagangan lada dan menaklukkan para pesaingnya. Tapi yang paling penting, dia tegas banget melawan kekuatan Eropa. Dia menolak mentah-mentah kesepakatan dagang dengan Inggris dan Belanda. Ini langkah yang cerdas, karena dia tahu betul kesepakatan itu cuma pintu masuk untuk merusak kedaulatan Aceh. Kekuatan Aceh itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga militer. Di bawah Iskandar Muda, armada laut Aceh jadi kekuatan yang sangat tangguh. Mereka berani menantang langsung angkatan laut Eropa di perairan mereka sendiri, seperti yang digambarkan dalam ilustrasi pertempuran ini.
Oke, kita sampai di bagian akhir. Apa sih dampak jangka panjang dari kerajaan-kerajaan yang begitu kuat ini? Mari kita lihat warisan mereka. Struktur sosial di Aceh itu ditopang oleh dua pilar utama. Ada kaum Teku, yaitu para bangsawan yang menjalankan pemerintahan, dan ada kaum Tengku, yaitu para ulama yang menjadi pemandu spiritual masyarakat. Keseimbangan antara kekuatan politik dan otoritas agama inilah yang membentuk identitas Aceh yang unik dan sangat tangguh. Poin utamanya adalah ini. Samudra Pasai dan Aceh itu jauh lebih dari sekedar mesin ekonomi. Seperti yang diringkas di sini, mereka adalah pusat kebudayaan, agama, dan kekuasaan. Sebuah peradaban kompleks yang pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jejak kekuasaan, perdagangan, dan identitas yang mereka ciptakan itu masih sangat terasa sampai sekarang. Jadi bagaimana ya gema dari masa lalu yang agung ini terus membentuk persimpangan dunia modern, terutama di Indonesia saat ini? Coba deh pikirkan.